Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah cara Tuhan, bukan cara kita. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Kita baca Mazmur 25 ayat ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Adalah tidak mudah untuk kita boleh memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Di Yesaya 55 ayat ke-8 dan ke-9 juga tertulis seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, karena kita seringkali tak mampu memahami jalan Tuhan, maka kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak, rencana, dan cara-cara kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Orang yang hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena seringkali mereka memaksa cara mereka sendiri, bukan cara Tuhan. Nah, kita lihat ada satu kisah yang menarik dari bangsa Israel tertulis di Mazmur 106 ayat 7 sampai ke 9. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebereu. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, dibawanya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Wow, katakan amin. Yes. Nah saudara, lihat umat Tuhan, sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa, tetapi mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, maka kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersama Tuhan. Ingat, cara Tuhan bukan cara kita. Seringkali kita tidak mau mengerti, bahkan kita tidak mau menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Bagi saudara dan saya, orang-orang yang mengenal Kristus dengan benar, pasti kita mau ikut jalannya. Tapi persoalannya, mengapa anak Tuhan tidak mau mengikuti cara Tuhan? Ini dikarenakan anak Tuhan tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dengan memahaminya jalannya Tuhan, maka kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Yesaya 43:19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, seringkali Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru bagi umat-umat Tuhan. Tapi persoalannya, seringkali kita melihat dengan mata jasmani kita. Mata rohani kita rusak. Kita tidak bisa melihat dengan jelas secara roh apa sih yang mau Tuhan kerjakan. Padahal sesungguhnya indah rencana Tuhan dalam hidup ini bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Walaupun kita tidak mengerti semua jalan Tuhan dengan benar, namun satu hal kita percaya, ada rencana Tuhan yang selalu indah, selalu baik, dan yang terindah dan yang terbaik. Katakan amin. Memang situasi dan kondisi sekitar kita seringkali membentuk sikap hati kita dan pikiran kita, bahkan turut menentukan besar kecilnya iman kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena dengan melihat ukuran yang kita pakai ada sudut pandang manusia, yaitu mata jasmani. Sehingga apa yang terjadi? Panca indera kita yang berbicara. Ia mengendalikan sukacita kita, mengendalikan ketenangan kita, mengendalikan damai sejahtera kita, mengendalikan semangat dan motivasi kita. Dan akhirnya banyak orang Kristen menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, persungutan, muram, penuh dengan omelan dan sebagainya. Selama fokus kita kepada apa yang terlihat oleh mata jasmania, maka kita akan menjalani hari-hari dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Ayub berkata di Ayub 3 ayat 25 dan 26 seperti ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, itu yang terjadi. Namun jika kita hidup karena percaya, maka kita akan memahami cara Tuhan bekerja yang begitu ajaib. Dan cara Tuhan itu memang selalu heran dan selalu ajaib. Katakan amin. Kejadian 18 ayat 14a tertulis, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan kita maha kuasa, Dia dahsyat, Dia sanggup. Tidak ada mustahil bagi setiap orang yang percaya. Boleh katakan amin. So, semakin kita memahami cara Tuhan bekerja, semakin kita berjalan dalam iman dan memiliki penyerahan diri penuh kepadanya. Dengan iman, kita beroleh kemampuan ilahi untuk melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Hal itu menjadikan kita tetap sabar dan terus bertekun menanti-nantikan Tuhan. Amin. So, catat baik-baik. Ingat,
Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Karena itu, jangan batasi dengan logika kita. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu